Halo rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara membuat kuis serta mengatur settingannya di aplikasi e-learning Moodle. Selanjutnya kita juga akan memasukkan soal melalui template exam view yang telah kita buat. Dan yang terakhir kita akan membuat soal secara manual langsung dari aplikasi e-learning Moodle. Kita mulai dari browser terlebih dahulu. Di sini tadi saya sudah melakukan login, maka tampilan awal atau dashboardnya seperti ini. Nah, di sini kita menuju ke mata pelajaran saya. Ini artinya adalah kelas yang dimana mata pelajaran tersebut saya ampu. Kita klik di sini. Di sini bisa kita lihat ada announcement atau pengumuman. Berikutnya, di sini ada dua kursus. Kursus yang pertama atas nama Mr. Tony dan kursus yang kedua atas nama saya, Herculanus Hakim. Yang artinya di kelas 10 ini terdapat dua guru yang mengajar, tentunya di kelas yang berbeda. Sekarang saya akan melakukan editing di kursus yang saya ampu. Biasanya tampilannya seperti ini. Maka yang perlu kita lakukan sebelum mengedit atau menambahkan maupun mengubah, kita harus mengklik Turn Editing On atau mengaktifkan mode ubah. Kita klik. Kalau sudah muncul icon pensil seperti ini, artinya kursus ini sudah dapat kita ubah. Di bawah kursus atas nama saya, maka saya akan menambahkan aktivitas. Lalu kita klik quiz. Oke. Maka kita akan diarahkan ke settingan quiz. Untuk nama kuisnya kita buat spesifik agar gampang diidentifikasi, yaitu kita awali menggunakan kode absen guru, yang mana kode absen saya adalah 43 strip quiz 1. Oke, saya rasa cukup. Lalu untuk kalimat deskripsinya atau perintah ini bebas disesuaikan. Kemudian untuk tampilan deskripsi ini akan kita tampilkan di halaman kursus. Kita lanjut ke waktu atau timing. Namun sebelum kita mengedit di bagian sini, yang perlu kita lakukan adalah menceklis atau mencentang enable. Kuis ini akan saya terbitkan contohnya pada hari ini, tanggal 18 Mei 2021 di jam 13.30 contohnya. Dan akan saya tutup hari besok tanggal 19 di jam yang sama. Kemudian siswa akan memiliki waktu atau durasi mengerjakan selama 120 menit. Oke. Sekarang kita lanjut ke grade. Untuk grading kita abaikan. Berikutnya tata letak atau layout. Kita pilih every question. Artinya akan tampil satu pertanyaan dalam satu layar. Ini dilakukan supaya tampilannya lebih jelas dan lebih besar. Karena kalau ditampilkan banyak pertanyaan, tulisannya akan semakin kecil, apalagi untuk siswa yang menggunakan handphone. Selanjutnya kita abaikan. Lanjut. Ya, saya lupa di bagian grade penilaian. Untuk ini percobaan kesempatan mengerjakan adalah sebanyak 2 kali. Artinya ketika siswa sudah mengerjakan sekali dan mereka merasa tidak puas dengan hasilnya, mereka dapat mengerjakan sekali lagi. Untuk penilaian menggunakan nilai
tertinggi dari dua kesempatan tadi. Kita lanjut ke review option. Untuk review option kita klik yang paling atas di item 1, 2, 3, sudah. Kita lanjut ke appearance. Kita lewati save exam browser, lewati extra restrictions on attempt. Kita lewati overall feedback. Nah, ini sebagai variasi. Nah, jika siswa mendapat nilai 100, maka akan muncul pesan marvelous contohnya. Berikutnya, kalau siswa mendapat nilai 90%, akan muncul pesan very good job. Selanjutnya, kalau mau kita tambahkan lagi boleh. Contoh siswanya mendapat nilai di bawah KKM, maka akan ada pesan try again. Kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Kita lanjut ke common model settings. Kita pilih group mode, spread groups, grup terpisah, lalu lanjut pembatasan akses. Yang pertama kita pilih activity completion. Untuk aktivitas pembatasannya adalah sebelum mengerjakan kuis ini, siswa wajib mengisi attendance atau absen. Kita tambah lagi activity completion lagi. Sebelum mengerjakan kuis ini, siswa wajib sudah membaca materi yang berkaitan dengan kuis ini tentunya. Dan yang terakhir kita tambahkan pembatasan berupa grup, yang mana sudah saya buat grup sebelumnya. Artinya hanya kelas-kelas yang masuk ke dalam grup ini yang dapat melihat kuis yang saya buat. Kita lanjut ke aktivitas activity completion. Kita klik yang terakhir, show activity as complete when conditions are met. Berikutnya untuk tag kita abaikan, competencies kita abaikan, lalu kita klik save and return to course. Kita sudah berhasil membuat kuis. Sekarang kita klik di bagian kuis. Di sini kalau kita lihat masih belum ada pertanyaan yang dimasukkan ke dalam kuis ini. Sini ada keterangan no questions have been added yet. Sekarang kita akan menambahkan atau mengimpor soal yang sudah kita buat dalam bentuk template exam view. Maka kita klik di sini, klik, kita scroll ke bawah, kita pilih import. Lalu untuk file formatnya kita pilih Blackboard. Karena ketika kita menyimpan di exam view, file formatnya adalah Blackboard. Kemudian kita pilih choose a file, lalu upload a file, choose file, lalu kita menuju ke folder di tempat dimana kita menyimpan template exam view. Kita pilih yang dalam bentuk zip atau rar, kita klik, sudah berhasil, dan kita upload this file. Kemudian kita import. Setelah diimport, dalam template tadi terdapat 4 soal dengan jenis atau tipe soal yang berbeda-beda. Sekarang kita klik continue. Nah, di sini terlihat banyak karena saya sudah melakukan impor sebanyak 3 kali, maka soalnya menjadi digandakan 3 kali. Nanti kita akan pilih satu persatu. Oke, sampai di sini sudah. Kita kembali ke kuis. Di bagian atas kita klik kuis. Lalu untuk menambahkan pertanyaan yang kita impor dari template exam view tadi, maka kita klik di bagian bawah edit quiz. Oke, kita
Geser ke sebelah kanan, di bagian add, kita klik dan kita pilih from question bank. Nah, ini bank soal yang telah kita buat tadi dalam bentuk exam view. Kita pilih bank soalnya. Tadi bank soalnya saya beri nama. Oke. Yang ini, sorry. Yang ini, oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini ada 3 kali impor, maka jadi ganda menjadi 3 masing-masing soal. Kita pilih satu persatu. Oke, sebanyak 4 soal kita pilih. Kemudian kita klik add selected questions to the quiz. Sudah berhasil menambahkan kuis ke sini. Tapi ingat, ketika kita membuat soal di exam view, ada soal yang berjenis multiple response. Artinya, perlu ada settingan tambahan. Kita harus mengenali yang mana yang merupakan jenis soal multiple response. Dapat kita lihat di sini. Oke. Bukan yang ini, sepertinya yang ini. Nah, kalau terdapat kotak untuk mencentang di sebelah pilihan jawabannya, maka ini adalah bentuk soal multiple response. Maka di sini kita klik icon setting. Kita scroll ke bawah. Nah, untuk pilihan jawaban choice 1 atau A, ini merupakan kunci jawabannya, 50%, dan ada lagi 50%. Nah, ini seharusnya kosong, namun karena sudah pernah saya edit sebelumnya, maka ini sudah menjadi negatif 50%. Ya, ini merupakan pilihan jawaban yang salah, harus kita atur menjadi negatif. Di mana nanti jumlah jawaban benar adalah 100% dan jumlah jawaban salah adalah negatif 100%. Jadi ketika siswa menjawab salah dua-duanya, maka nilainya akan menjadi 0. Sudah selesai, kita save changes. Oke. Kita sudah berhasil menambahkan 4 soal melalui bank soal yang telah kita buat melalui aplikasi exam view. Sekarang bagaimana cara kita menambahkan soal secara manual melalui aplikasi e-learning Moodle tanpa melalui perantara exam view? Bisa saja, karena ada beberapa jenis soal yang tidak dapat kita buat di exam view, seperti short answer, drag and drop. Sekarang kita akan menambahkan 2 soal ke dalam kuis ini. Tentunya manual melalui Moodle. Kita tambahkan ke bawah. Kita klik a new question. Kita pilih short answer. Add. Oke. Untuk question name-nya kita buat short answer sesuai dengan tipe soal. Kemudian untuk question text, ini adalah pertanyaannya dalam bentuk esai. Contoh, saya kasih contoh yang paling sederhana. How many days in a week? Berapa jumlah hari dalam satu minggu? Default mark 1. General feedback tidak perlu. Berikutnya untuk answer, ini ada 3 opsi. Artinya ketika ada pertanyaan yang seperti di atas, maka ada kemungkinan siswa menjawab dalam bentuk huruf maupun angka. Maka dapat kita buat answer-nya dalam bentuk huruf 7. Nilainya 100 atau
dalam bentuk angka, nilainya 100. Maka sistem akan menganalisis dengan benar. Ketika siswa menjawab 7 dalam bentuk huruf akan benar, dan ketika siswa menjawab 7 dalam bentuk angka akan terdeteksi benar pula. Sekarang sudah, bisa langsung kita save. Sekarang jumlah soalnya sudah menjadi 5. Kita akan menambahkan satu pertanyaan lagi, tentunya dengan tipe pertanyaan yang berbeda. Di sini kita akan memilih drag and drop into text. Question name, drag and drop into text. Untuk pertanyaannya, kita pilih di atas, kita awali dengan perintah. Oke, ini perintahnya, lalu kita buat soalnya. Di sini kita lihat terdapat 6 pilihan jawaban. Jadi untuk pertanyaannya bisa kita buat contohnya 4. Jadi yang 2 hanya sebagai distraksi atau pengecoh. Tapi ingat, untuk soalnya kita awali dengan kurung siku sebanyak 2. Seperti ini. Nomor 1. Apple. Nomor 2. Mango. Nomor 3. Pineapple. Nomor 4. Grape. Sementara untuk pilihan jawabannya, ini kita mengacu kepada warna apple. Warna apel itu merah, warna mangga itu orange, warna pineapple itu yellow, warna grape itu purple. Berikutnya kita tambahkan distraksi atau pengecoh. Nah, lalu untuk yang paling kanan, grup, ini adalah bentuk kotak-kotak dari jawabannya nanti. Mungkin dia berbentuk persegi 4, persegi 3, atau lingkaran. Maka kita pilih yang A saja. Kalau untuk yang nomor 1A, maka yang lain juga harus sama-sama A. Karena jika kita bedakan, ini akan menjadi clue atau kunci jawaban bagi siswa, maka harus kita samakan. Lalu kita combine, kita lewati, tidak perlu multiple choice, tidak perlu, dan tag tidak perlu. Sekarang kita klik save. Oh, ya, mohon maaf tadi saya salah. Seharusnya saya meletakkan pertanyaannya di atas, di bagian kolom pertanyaan, bukan di bagian feedback. Oke, sudah.
Berhasil kita pindahkan. Untuk feedbacknya kita kosongkan. Oke, kita save. Dan ya, sudah selesai. Kita sudah berhasil menambahkan 2 soal melalui aplikasi Moodle langsung, tanpa melalui perantara dari ExamView. Sekarang kita akan review pertanyaan ini satu persatu. Kita preview. Ya. Multiple response. True, false. Short answer. And nah, ini tadi yang saya maksud. Yang kita pilih tipe A, maka bentuk shape-nya seperti persegi panjang. Nah, jadi nanti siswa akan mendrag, mengklik, tahan, lalu drop, meletakkan tentunya ke pasangan yang benar. Ya, kurang lebih seperti ini cara yang perlu kita lakukan sebelum kita membuat kuis, mengatur settingan, menambahkan bank soal ExamView, serta menambahkan soal ke dalam kuis langsung dari Moodle. Berikutnya, langkah yang terakhir yang kita lakukan adalah membuat scoringnya, mengatur scoring untuk maximum grade adalah 100. Lalu untuk soal secara keseluruhan berjumlah 6. Jadi nanti dapat kita ubah skornya sesuai dengan tingkat kesulitan soal. Contohnya soal mencocokkan. Kita beri nilai 10. Kemudian soal enter. Soal apa ini? Pilihan ganda sepertinya. Kita beri nilai 20. Enter. Untuk drag and drop kita beri nilai 20. Pilihan ganda kita beri nilai 10. Enter. Jadi totalnya sudah 30, 60. Lalu yang ini kita beri 20. Enter. Dan terakhir 20. Enter. Jadi sebelum kita mengedit, setelah kita mengedit angka di sini, kita wajib mengklik atau menekan enter supaya angkanya berubah. Sekarang kita jumlahkan 20, 30, 50, 70, 90, 100. Nah, jadi total dari ke-6 soal ini adalah 100 sesuai dengan maximum grade. Sekarang kita klik save. Ya, sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuat kuis, dan kuis ini sudah dapat dikerjakan oleh siswa atau peserta didik. Oke, jadi sekian tutorial cara membuat kuis di kursus Moodle. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, dan selamat mencoba.